kita sharing bareng buat teman-teman yang pengen pertama kali nernain leopard gecko kan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya memegang salah satu gecko saya kan. Ini mopnya raptor dan dia tuh jantan kan. Ini adalah salah satu pejantan gecko saya yang paling besar bodinya ya. Dan dia udah sering kali membuahi gecko betina dan akhirnya berhasil bertelur kan. Cuma di tahun 2026 ini gecko ini nggak saya kawinin ya kan, karena pasangan dia biasanya yang besar kayak dia itu ada namanya si Sunglow itu kan, dia tuh udah nggak ada ya karena kemarin kena banjir dan nggak selamat kan. Jadi akhirnya di tahun ini dia nggak kawin sih kan. Cuma rencananya mungkin kalau semua lancar tahun depan saya akan beli betinanya. Saya pengen nyari raptor yang betina gitu dan saya pengen coba kawinkan sama ini kan. Karena saya udah membahas gecko, saya pengen menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini juga seputar gecko ya. Ini dari @luhiel. Dia nanya, cara dan syarat kawinin gecko gimana bang? Nah, untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya untuk gecko, kalau kita mau ngawinin gecko itu paling gampang ya kan. Karena pengalaman saya memelihara hewan eksotis ya, khususnya reptil eksotis, gecko adalah salah satu hewan yang paling gampang kita kawinkan ya kan, karena dia itu murah yang pertama. Yang kedua, ngawininnya itu gampang karena badannya kecil, dia tuh nggak perlu tempat yang besar kan. Jadi simple banget sih untuk ngawinin gecko ini kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama itu dari usianya ya kan. Usahain kalau Agan pengen ngawinin leopard gecko, itu pilih gecko yang usianya paling minim itu 1-2 tahunan ya kan. Karena di usia segitu gecko tuh biasanya udah siap reproduksi ya. Dan juga selain dari umur tadi, kita juga harus lihat dari ovulasi geckonya ya kan. Kalau di betina itu biasanya bisa kita lihat dari bawah perutnya ini kan. Kalau gecko betina biasanya kalau di ovulasi, di bawahnya itu kayak ada bulat-bulat itu calon telur yang siap dibuahi gitu loh. Kalau untuk jantan kita lihat di bagian bawah ekornya biasanya nanti ada kayak titik-titik di bawah lubang pupnya ini kan, itu ada titik-titik di atas. Nah biasanya kalau dia birahi, titiknya itu akan keluar gitu kan. Itu sebenarnya bisa kita tarik kalau kita mau, cuma itu nggak bagus ya kan. Jadi kalau gecko Agan misalnya pejantannya di bagian bawahnya itu udah ada titik-titik yang keluar gitu, nah itu berarti Agan bisa coba kawinin geckonya dengan betina ya. Nah yang kedua itu kita cari pasangan leopard gecko yang body badannya itu sama besar kan. Karena beberapa momen kalau misalnya kita ngawinin salah satu pasangannya itu kecil ya, ambil contohnya misalnya betinanya terlalu kecil gitu, pejantannya terlalu besar. Nah itu biasanya nggak akan jadi kawin kalau kita gabungin kan. Malah jadi leopard geckonya tuh kayak bertengkar, lecet-lecet. Dan ada beberapa momen yang betinanya itu karena dia stres pas kita mau kawinin, dia malah bertengkar. Nah akhirnya dia itu mati kan. Jadi sebisa mungkin kita pilih yang ukurannya tuh mirip-mirip lah, besarnya tuh sama. Ya ada sih toleransinya, misalnya bodinya nggak sebesar gecko yang jantan gitu, misalnya yang betina ya, itu boleh, tapi jangan terlalu kelihatan jauh kan. Kalau kelihatan jauh sebaiknya jangan dikawinin kan. Agan pilih pasangan lain yang lebih sejajar besar badannya kan. Itu sangat disarankan biar leopard gecko Agan itu nggak berkelahi ya waktu kita gabungin pas mau kita kawinin kan. Yang ketiga itu dari nutrisinya ya kan. Jadi misalnya Agan udah ada niat sih pengen ngawinin gitu ya. Jadi misalnya Agan ada niat ya pengen ngawinin, jadi 1 atau 2 bulan sebelum kawinin kasih nutrisi atau vitamin ke gecko yang rajin kan. Biasa sih kalau yang bisa kita lakukan itu yang pertama kita kasih vitamin dari gutlot. Nah gutlotnya itu kan biasanya kita campur di pakan kayak jangkrik gitu kan. Nah itu fungsinya biar nutrisi geckonya itu banyak.
Dan yang kedua, jangan lupa kita kasih kalsium kan, biar leopard gecko-nya itu pas dia kawin dengan kondisi prima dan dia tuh nggak lagi sakit gitu loh. Karena kalau leopard gecko sakit kita kawinin, biasanya anaknya nggak bakalan jadi kan, telurnya itu nggak bakalan menetas, ataupun kalau misalnya menetas, telurnya nggak akan jadi telur yang bagus yang bisa menetas gitu. Nah, yang keempat, pilih indukan yang line albino dan juga mopnya itu mirip-mirip kan. Itu yang paling simple kalau Agan pengen ngawin leopard gecko pertama kali ya. Tapi biasanya kalau orang yang udah ngerti mop gecko, dia tuh cuma ngelihat dari line albinonya kan. Jadi misalnya leopard gecko Agan line albinonya tremper yang jantan, ya betinanya juga tremper. Kalau misalnya jantannya bell, betinanya juga bell, kayak gitu dah kan. Kalau mopnya sih sebenarnya banyak sih variasinya. Misalnya ya kayak Agan pengen ngasilin Super Snow Eclipse kan. Nah itu biasanya Agan campur Super Snow sama Eclipse saja, itu bisa aja jadi hasilnya Super Snow Eclipse kan. Kayak gitu dah kan. Cuma kalau Agan mulai di awal ya saya rasa yang mopnya sama aja kan. Misalnya mop pejantan Agan Raptor, betinanya juga Raptor. Kalau mop pejantannya Agan Snow, betinanya juga Snow. Yang simple-simple dulu aja. Nanti kan semakin Agan melihara, semakin Agan belajar tentang mop. Nah, bisa kita combo mop. Itu banyak sih rumusnya kalau kita mau ngawinin gecko dengan mop tertentu. Nah, kita bisa ngasilin dari mop yang lebih simple kayak gitu sih kan. Dan uniknya misalnya Agan berhasil membuat gecko-nya tuh kawin dan dia bertelur dan akhirnya menetas, itu biasanya nanti kadang dari misalnya 10 gecko ada satu gecko yang unik. Nah itu kepuasannya kayak kita merawat gecko kan. Kayak saya dulu di tahun 2024 itu kan sempat saya ngawinin Max Snow Eclipse sama Max Snow Eclipse gitu kan. Hasilnya tuh bisa jadi Super Snow Eclipse kan. Nah itu unik banget. Makanya buat Agan yang pertama kali belajar tentang gecko, coba-coba aja, itu seru sih kan. Karena selain kita bisa menghasilkan gecko yang banyak, kita tuh kadang juga kayak dapet jackpot gitu kan. Itu sama perasaannya misalnya kita main blind box gitu, dapet hasil yang kita suka kan, yang kita pingin gitu loh. Nah yang terakhir, media untuk mengawinkan leopard gecko ya kan. Sebenarnya kalau untuk mengawinkan leopard gecko tuh simple banget kan. Paling minim sih cari kotak yang ukurannya itu kayak kertas A4 gitu ya kan ya, kurang lebih 30 kali 25 cm atau lebih aman 30 kali 30 cm. Nah itu udah cukup kan. Agan kawinin dan kasih alasnya itu kalau bisa itu kasih alas kertas saja kan, itu paling aman. Sebenarnya Agan juga bisa ngasih alas kayak pasir dolomit yang warna putih gitu ya. Cuma kalau pas ngawinin takutnya pas dia kawin nanti pasirnya masuk ke organ reproduksinya gecko-nya itu kan. Jadi paling aman Agan kasih kertas. Dan untuk mengawinkan leopard gecko tuh sebenarnya nggak perlu lama-lama ya kan. Kalau saya sih biasanya satu malam aja kan. Saya tuh misalnya ngawinin jam 3 sore hari ini. Nah besoknya di jam 8 pagi gitu udah saya keluarin kan. Biar dia satu malam aja bergabung, setelah itu saya pisahin. Dan misalnya kalau udah lancar, leopard gecko-nya kawin dan betinanya dia tuh bisa menghasilkan telur dan menetas, dan hasil telurnya itu padat, keras gitu, nggak lembek. Nah itu Agan juga harus siapin yang paling gampang sih alat inkubator. Nah kayak gini alatnya. Nah itu harganya kalau nggak salah sih dulu saya beli 100 ribuan atau di bawah itu. Nah itu bisa untuk inkubasi telur. Nah itu biasa juga kita tambah kayak media kayak vermiculit, itu kita basahi menggunakan air, itu biar dia tuh menyimpan kelembaban di dalam inkubatornya, biar telur leopard gecko tetap lembab tapi nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering. Nah itu jujur kalau untuk ngatur media kayak perlite atau vermiculit perlu waktu ya kalau untuk saya kan. Cuma kalau saya sih biasanya kita atur jangan terlalu basah banget tapi juga jangan terlalu kering kan, di tengah-tengah itu. Dan kita simpan biasa di tempat yang agak gelap, dan dalam waktu mungkin 1,5 sampai 2 bulan nanti telurnya akan menetas, dan ya udah selamat kan. Agan berhasil menernakkan leopard gecko kan, salah satu reptil yang menurut saya sih paling mudah cara perawatan, kawinnya, meliharanya itu. Makanya buat pemula itu cocok banget sih kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang apa aja sih syarat mengawinkan leopard gecko.
Ya intinya sih kalau menurut saya itu simple aja ya kan. Tadi udah saya jelasin Agan bisa lakuin, tapi buat Agan yang sudah sering ngawinin leopard gecko, ada penjelasan yang belum saya sebutin, tulis saja di kolom komentar ya kan. Kita belajar bareng, kita sharing bareng buat teman-teman yang pengen pertama kali nernain leopard gecko kan. Jujur kalau saya sih, kenapa saya suka menernakkan leopard gecko itu karena unik aja kan. Maksudnya nernain reptil yang simple, dan kadang-kadang saya tuh pengen punya satu mob, tapi saya nggak pengen beli. Nah, jawabannya dari ternakan leopard gecko itu kan. Kayak sekarang kan saya punya beberapa Super Snow dan Super Snow Eclipse, itu 100% saya nggak beli kan. Itu hasil saya dulu pernah punya beberapa pasang Max Snow Eclipse, hasilnya itu udah gan. Dan sekarang sebenarnya saya pengen nyoba sih ngawinin Super Snow saya, cuma di tahun ini tuh saya gagal ya. Nanti dah di tahun depan saya akan coba lagi kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan leopard gecko saya ini kan. Salam hewan lestari. Bersama saya dan raptor gecko saya.